Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak doakan semoga adik-adik yang ada di rumah dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kembali lagi bersama kakak, Kaulan. Di sini kita mau belajar bareng lagi nih. Tapi sebelum itu, kakak ingin mengingatkan kembali kepada adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan karena kita masih berada di tengah pandemi COVID-19 ini. Bagaimana caranya, Kak? Caranya itu adalah dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar kita semua dapat terhindar dari paparan virus COVID-19. Nah, walaupun kita belajar di tengah pandemi COVID-19 ini, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk kita bisa bermalas-malasan, tetapi kita harus tetap semangat dalam belajarnya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar mengenai ilmu pengetahuan alam. Namun, sebelum belajar, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, karena kita sudah berdoa, artinya kita sudah siap untuk belajar. Di sini kakak ingin bertanya nih kepada adik-adik yang ada di rumah. Apakah adik-adik tahu macam-macam benda di luar angkasa itu ada apa saja? Iya betul, benda di luar angkasa itu sangat banyak ya adik-adik. Contohnya itu ada planet, lalu ada bulan, ada bintang, ada matahari, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, ternyata adik-adik, planet yang ada di luar angkasa itu sangat banyak. Salah satunya adalah planet di mana kita tinggal. Adik-adik di rumah tahu tidak kita itu tinggal di planet apa ya? Iya betul, kita tinggal di bumi. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai bumi. Jadi ya adik-adik, ternyata bumi itu melakukan pergerakan. Pergerakan yang dialami oleh bumi itu ada yang dinamakan dengan rotasi bumi dan ada pula yang dinamakan dengan revolusi bumi. Namun hari ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai rotasi bumi. Adik-adik simak penjelasannya berikut ya. Nah, adik-adik, apa itu rotasi bumi? Dan adakah penyebabnya terhadap kita sebagai makhluk hidup yang tinggal di bumi? Mari kita pelajari materinya berikut. Adik-adik, ternyata rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya. Artinya bumi selalu berputar mengelilingi matahari, mulai dari arah barat ke arah timur. Nah, untuk berputar pada porosnya, bumi membutuhkan waktu selama 23 jam, 56 menit, 41 detik. Jika kita bulatkan menjadi 24 jam. Namun begitu, makhluk yang tinggal di bumi tidak akan merasakan pergerakannya. Mengapa demikian adik-adik? Ada yang tahu? Hal ini dikarenakan di bumi terdapat gaya gravitasi, sehingga penduduk di bumi tidak akan merasakan pergerakannya. Apa itu gravitasi bumi? Gravitasi bumi adalah gaya tarik-menarik bumi. Gravitasi bumi menarik seluruh benda ke arah titik pusat, sehingga semua benda yang ada di bumi tidak akan melayang-melayang, termasuk manusia. Nah, adik-adik, pergerakan bumi melalui porosnya menyebabkan beberapa peristiwa. Di antaranya adalah yang pertama, adik-adik, adanya pergantian siang dan malam. Mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi karena bumi bisa terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama bagian bumi yang menghadap ke arah matahari dan yang kedua bagian bumi yang membelakangi matahari.
Nah, pada bagian bumi yang menghadap matahari, daerah tersebut akan mengalami siang hari. Nah, sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari, daerah tersebut akan mengalami malam hari. Nah, adik-adik, siang hari digunakan untuk beraktivitas dan malam hari digunakan untuk beristirahat. Kemudian pengaruh rotasi bumi yang kedua adalah terjadinya perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Rotasi bumi menyebabkan penggembungan bagian khatulistiwa dan pemampatan kedua kutub. Oleh karena itu, percepatan gravitasi di kutub lebih besar daripada di sekitar khatulistiwa. Nah, kemudian yang ketiga adanya atau terjadinya gerakan semu harian matahari. Bumi bergerak dari arah barat ke arah timur, sehingga matahari tampak bergerak dari timur ke arah barat. Nah, ini yang dinamakan dengan gerak semu harian matahari. Nah, kemudian adik-adik, yang keempat adalah pembelokan arah arus laut. Arus laut ini disebabkan oleh pergerakan angin. Nah, pada belahan bumi selatan, arus laut berbelok searah jarum jam. Sementara pada belahan bumi utara, arus laut berlawanan arah jarum jam. Gerakan pembelokan arah angin dan arus laut itu disebut dengan efek Coriolis. Nah, kemudian adik-adik, yang terakhir adalah perbedaan waktu di berbagai tempat di permukaan bumi. Permukaan bumi dibagi menurut garis hayal, yaitu garis lintang dan garis bujur. Dan waktu di bumi dibagi menjadi garis bujur, sehingga terdapat 24 zona waktu berbeda di bumi. Pada satu kali putaran, bumi menempuh 360 derajat. Jika kita bagi dengan 24 jam, maka untuk setiap 15 derajat wilayah terdapat perbedaan waktu selama 1 jam. Nah, Indonesia memiliki 3 zona waktu dengan masing-masing perbedaan selisih 1 jam, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIT. Iya, betul adik-adik. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai adik-adik. Bagaimana? Apakah adik-adik memahami materi yang kakak sampaikan? Semoga adik-adik di rumah dapat memahaminya ya. Mungkin sekian yang bisa kakak sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya adik-adik.